Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab Safinatul Najah. Yang mana dalam hal ini kemarin kita sudah membahas tentang masalah niat atau derajat niat atau niat dan unsur-unsur yang harus ada di dalamnya. Nah, sekarang insya Allah akan kita kaji pada pertemuan kali ini tentang syarat takbiratul ihram. Dimana kalau kemarin niatnya salah, kalau yang kemarin niatnya itu salah, maka batal sholatnya. Kalau takbiratul ihramnya itu yang salah, maka kalau takbiratul ihramnya itu yang salah, maka rakaat pertamanya itu tidak dianggap sebagai rakaat. Jadi harus menambah satu rakaat lagi. Misal zuhur, takbiratul ihramnya tidak pas, takbirnya itu tidak pas, maka nanti takbiratul ihramnya, maka nanti rakaat yang pertama itu kan dianggap batal. Maka rakaat kedua, ketiga dan keempat itu tetap dianggap sah apabila sudah benar dilaksanakannya. Tinggal nanti nambah satu rakaat yang takbirnya tadi tidak sah. Itu kalau masalah takbir. Kalau niat langsung sholatnya batal. Baik, sebelum kita mulai kita buka terlebih dahulu dengan pembacaan suratul Fatihah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki kono fasal suwiji. Syurutu takbiratil ihrami utawi pira-pira syarate takbiratul ihram iku sittatun ono 6. Iku sittata asyara ono 16. Antaqa'a yang tumibo apa takbir halatal qiyami ing dalem nalikane ngadeg fil fardhi ing dalem salat fardu. Pertama. Yang kedua, wa antakunalan yen to ono apa takbir bil arabiyati kelawan lafaz bahasa Arab. Yang ketiga, wa antakunalan yen to ono apa takbir iku bilafzil jalalati kelawan nganggo lafaz jalalah atau lafaz Allah. Wa bilafzil akbar wa bilafzi akbar lan lafaz akbar. Jadi lafaz Allah dan akbar. Yang nomor 5, wa tartibu tartib bainal lafdhaini ing dalam antarane rong lafaz. Wa alla mudalan yen to ora ndawaake hamzatal jalalati wa alla mudalan yen to ora ndawaake sapa wong hamzatal jalalati ing hamzae lafaz Allah utawa lafaz jalalah. Yang nomor 7, wa adamu maddi ba'i akbari lan ora anane ndawaakene huruf bae lafaz akbar. Wa alla yushaddida yang nomor 8, wa alla yushaddida lan yen to ora nasdid wa alla yushaddida al-ba'a wa alla yushaddida lan yen to ora nasdid sapa wong al-ba'a mare bae lafaz akbar. Wa alla yazidalan yen to ora nambahi sapa wong wawa sakinatin wawan ing wau sakinatan kang mati. Au mutaharrikatan utawa nambahi wau kang nyandang harokat bainal kalimataini ing dalem antarane rong kalimat
kalimat Allahu atau kalimat akbaru. Yang nomor 10 wa la yazidalan yen to ora nambahi sapa wong wawan ing wau qoblal jalalati ing dalam saturunge lafaz jalalah. Jadi tidak boleh wallah, tidak boleh. Wa la yaqifa lan yen to ora mandek sapa wong bainal kalimatai takbiri ing dalam antarane kalimat lorone takbir. Jadi antaranya kalimat Allah dan kalimat akbar. Waqfatan kelawan mandek tawilatan kang suwi wala qasiratan lan ora mandek kang pendek. Wa la yasma'a wa ayasma'a yang tongmuake sapa musolli nafsu ing awak dhewe musolli jami'a hurufiha maring sakabehane huruf takbir. Wadukhulul waqti lan mlebune waktu fil muaqqati ing dalam salat kang duwe waktu. Wa iqa'uha lan tumibane takbir halal istiqbali ing dalam nalikane madhep maring kiblat. Wa la yakhilalan yen ta ora pelo sapa wong diharfin kelawan sak huruf min hurufi saking pira-pira hurufe takbir. Terus yang nomor 16 atau yang terakhir wa ta'khiru takbiratil ma'mumi wa ta'khiru takbiratil ma'mumi ngakhirake takbiratul ihrami makmum an takbiratil imami saking takbiratul ihrami imam. Itu tadi redaksi dari kitab Safinatun Najah terkait dengan syarat takbiratul ihram. Baik, kita coba jelaskan satu-satu dari beberapa syarat takbiratul ihram. Yang pertama itu syarat takbiratul ihram itu semuanya itu perkiraan cuma ada 16. Jadi kalau sekali lagi jadi kalau dari 16 syarat ini ada yang tidak terlaksana satu, maka sholat yang pertama itu tidak sah. Maksudnya itu rakaat sholat yang pertama itu tidak sah, tidak merusak rakaat yang lain. Itu makanya ketika kita melaksanakan takbiratul ihram itu harus sesuai dengan syarat-syarat yang sudah akan kita jelaskan ini. Yang pertama, tidak sah sholatnya langsung. Kalau takbiratul ihram, sekali lagi maaf. Jadi kalau jadi tidak sah langsung sholatnya. Langsung tidak sah sholatnya. Jadi kalau takbiratul niat tidak sah, sholatnya tidak sah. Takbiratul ihram tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Ada nanti rakaatnya yang tidak sah, tapi sholatnya tidak batal. Seperti bacaan Fatihahnya tidak betul dalam rakaat yang pertama, lupa tidak membaca Fatihah dalam rakaat yang pertama. Itu rakaat yang pertama saja yang tidak sah, tapi rakaat berikutnya apabila sudah dibaca itu tetap sah. Jadi nanti tinggal nambah satu rakaat lagi karena yang pertama Fatihahnya itu tidak sempurna. Yang pertama apa? At-taqwa halatal qiyami fil fardhi. Apabila sholatnya itu fardu, maka maka takbiratul ihramnya itu wajib dilaksanakan pada saat posisi kita sudah berdiri betul, maka itu wajib dilaksanakan. Jadi Allahu Akbarnya itu harus terjadi pada saat posisi berdiri. Kalau sholatnya yang dilaksanakan merupakan sholat sunnah, ya tidak wajib berdiri karena kewajiban berdiri itu kan hanya berlaku bagi sholat fardu saja. Untuk sholat sunnah dilaksanakan dengan cara duduk, maka ya takdirnya yang akan terjadi pada saat duduk. Bukan berarti lantas Allahu Akbar berdiri kemudian dia duduk, bukan seperti itu. Kalau memang sholatnya dilaksanakan dengan duduk, ya maka takdirnya itu akan terjadi dengan duduk. Itu bagi orang yang kuasa untuk berdiri.
Terus kemudian yang kedua antakuna bil arabiyah. Yang kedua itu pelaksanaan takbir itu harus menggunakan bahasa Arab. Jika mampu, jika tidak mampu ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya tidak apa-apa. Atau mengikuti saja, tidak perlu mengungkapkan kalimat, tidak perlu mengucapkan, tidak apa-apa, langsung ikut saja. Karena itu uzur. Sekali lagi mengungkapkan menggunakan bahasa Arab kalau dia bisa, tapi masa kalimat Allahu Akbar tidak bisa. Nah kalau bisu ya cukup isyarat menggunakan lisan Allahu Akbar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga antakuna bilafzil jalalah. Jadi yang pertama itu menggunakan kalimat jalalah, kalimat Allah. Maka nanti tidak sah apabila menggunakan kalimat Ar-Rahman misalnya. Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahmanu Akbar tidak sah. Atau Al-Wahhabu Akbar tidak sah. Walaupun itu juga nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap harus menggunakan lafzul jalalah, yaitu menggunakan kalimat Allah. Kemudian yang keempat itu bilafzil akbar, tidak menggunakan kalimat akbar. Tidak boleh menggunakan kabirun, tidak boleh. Allahu kabirun, tidak boleh. Walaupun akbar itu juga diambil dari kalimat kabar, dari kalimat kabirun. Itu tetap juga tidak sah. Karena apa? Karena ketakdimannya itu tidak ada di sana. Karena yang pentakdiman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya bisa tertampil menggunakan lafaz akbar. Jadi Allahu Akbar. Yang kelima al-khamisu tartib bainal lafdhaini. Jadi harus Allah terlebih dahulu baru kemudian akbar. Tidak boleh akbar Allahu tidak boleh. Terus yang keenam Allah yamudda hamzatan jalalati. Tidak boleh memanjangkan hamzanya lafaz Allah. Jadi misal Allahu Akbar tidak boleh. Allahu Akbar tidak boleh. Karena memanjangkan alifnya lafaz Allah tidak boleh dipanjangkan. Jadi Allah lamnya yang panjang. Allahu Akbar. Itu yang benar. Bukan Allahu Akbar, bukan. Terus yang ketujuh adamu matibai akbari. Yang ketujuh tidak adanya memanjangkan baknya lafaz akbar. Jadi alif kaf ba. Jadi Allahu Akbar. Dan baknya dipanjangkan tidak boleh. Tidak boleh. Dia itu sudah pakem. Jadi lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar itu sudah pakem kayak gitu. Jadi tidak usah dirubah-rubah. Karena kalau lafaz akbar terus kemudian hamzahnya itu apalagi sampai mengganti harokat. Sudah Allahu Akbar itu kan tidak boleh. Apalagi sampai mengganti harokat. Jadi Allahu Akbar itu kan sudah salah. Terus dibaca kayak gini lagi. Allahu Ikbar itu justru malah tidak boleh. Karena maknanya malah tambah berubah. Karena Ikbarun bi kasril hamzati itu adalah ismun min asma'il hayy. Jadi kalau Ikbar itu karena lafaz ikbar itu bukan memiliki arti maha besar, bukan, tapi justru merupakan sebuah nama dari beberapa nama head itu sendiri, head yang dimiliki. Lah kalau kita sudah tahu dan menyengaja mengucapkan kalimat seperti ini, maka orang yang mengucapkan seperti itu dianggap tergolong orang-orang yang kafir langsung. Nauzubillah min dzalik. Sudah, yang kedelapan ala yushaddidal ba. Maka tidak boleh mentasdid lafaz ba dari lafaz akbar itu sendiri. Allah
Hu akbar nggak boleh. Ba-nya ditanduk. Hu akbar nggak boleh. Hu akbar nggak boleh. Ditasdid itu nggak boleh. Yang ke-9 itu adalah alla yazida wawan sakinatan au mutaharikatan bainal kalimataini. Jadi menambah wawu pada wawu sukun Allahu tidak boleh. Allahu nambah wawu yang disukun di antara dua kalimat, berarti Allahu kan seperti itu, ditambah wawu yang mati Allahu akbar tidak boleh, atau ditambah wawu yang berharokat Allahu akbar tidak boleh juga. Jadi pakem Allahu akbar. Terus yang ke-10 alla yazida wawan qoblal jalalah. Menambah wawu sebelum lafaz jalalah, berarti sebelum lafaz Allah itu tidak boleh juga. Jadi kan seharusnya Allahu akbar. Itu ditambah wawu sebelum Allahnya, langsung wallahu akbar tidak boleh. Itu juga tidak sah takbirnya yang menyebabkan batalnya sholat. Terus yang ke-11 itu adalah alla yaqifa bainal kalimatayit takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Tidak boleh berhenti memberikan jeda dari melafazkan Allah, berhenti dulu sejenak baru akbar. Tapi tidak apa-apa memisah, berhenti dulu ya, diam, memberikan jeda antara lafaz Allah dan akbar dalam baik itu sebentar ataupun banyak, itu tetap tidak sah takbirnya. Tapi kalau memisah menggunakan sifat atau ada takrif, yang penting itu tidak banyak, itu tidak apa-apa. Seperti contoh Allahu, seperti contoh Allahu al-jalilu akbar. Allahul jalilu akbar, enggak apa-apa. Allahul jalilul akbar. Tapi kalau dipisah dengan sifat, menambah sifat yang terlalu banyak, itu malah batal. Jadi kalau cuma menambah sifat sedikit itu tidak apa-apa. Berarti Allahul jalilul kabir akbar, enggak apa-apa. Tapi kalau sampai lebih dari 3, berarti lebih dari salatan. Jadi kalau sudah sampai pada 3 sifat, itu maka ya batal. Allahul jalilul alimul halimul akbar, kan batal. Allahul jalilul halimul alimul akbar, kan itu sudah 4. Jadi nambah sifat 3. Jadi ukurannya panjang dan pendek, nambah sifat yang diperbolehkan hanya 2 kalimat. Allahul alimul jalilul akbar, itu tidak apa-apa. Kemudian yang nomor 12 ayasma'an nafsau jami'ahu fiha. Jadi makanya ketika kita melaksanakan sholat itu harus benar-benar sadar, akal itu juga masih dalam kondisi sehat, tidak mengantuk. Karena kalau mengantuk bisa jadi dalam melaksanakan takbir saja kita hanya bisa mendengar sebagian. Dan kewajiban dalam melaksanakan takbir kita harus mendengar semua huruf yang kita keluarkan. Allahu akbar terus. Jangan sampai kalau kita melaksanakan sholat sambil ngantuk nanti Allahu akbar, tapi kita sudah tidak mendengar. Makanya kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Bidayah dan Hidayahnya itu sebelum melaksanakan sholat itu menunjukkan 4 hal yang harus hadir di dalam dirinya. Pertama hudurul qalbi, syuhudil aqli, sukunil syahwat, khudu'is syahwat, dan sukunil aqdah. Itu yang harus hadir. Pertama sadarnya jiwa, sadarnya diri, kemudian syuhudil aqli, akalnya itu benar-benar hadir, tahu batalnya, rukunnya, sholat itu semuanya tahu. Kemudian khudu'is syahwat, jadi syahwatnya itu sudah benar-benar diminimalisir. Yang ingin marah, yang rindu, yang lapar, itu semuanya sudah dihilangkan terlebih dahulu. Sukunil arkan, tenang anggota tubuh. Ketika 4 hal itu sudah kita penuhi, baru boleh kita mengucapkan Allahu akbar. Itu etikanya orang sholat.
Karena memang salah satu syaratnya takbir di sini itu kan dijelaskan bahwasanya dirinya minimal semua huruf yang diungkapkan dalam pengucapan takbir kita benar-benar mendengarnya. Itu syarat yang ke-12. Kemudian syarat yang ke-13 dukhulul waqti fil muaqqad. Jadi pengucapan kalimat takbir itu harus pada posisi memang benar kita yakin bahwasanya sholat itu sudah masuk waktunya. Kalau kita ragu-ragu, misal zuhur masih berada di tengah-tengah, ini sudah masuk atau tidak, maka tidak boleh. Tidak boleh melaksanakan takbir itu sendiri. Takbir itu juga tidak sah karena kita tidak yakin akan waktu pelaksanaan takbir itu sendiri. Jadi sholatnya yang memiliki waktu, maka kita harus yakin kalau itu sudah masuk waktu, baru takbirnya itu dianggap sah. Kemudian yang ke-14 iqa'uha halal istiqbal. Jadi posisi benar-benar kita menghadap ke kiblat baru Allahu Akbar. Jangan masih enak-enak kayak gini langsung datang Allahu Akbar langsung. Datang baru belum hadap ke kiblat sempurna Allahu Akbar, itu juga tidak sah takbirnya. Maka kalau mau sah takbirnya itu harus benar-benar pada posisi menghadap kiblat, kondisi sudah tenang, waktunya sudah masuk, baru dijaga perkalimatnya Allahu Akbar. Itu. Terus kemudian yang ke-15 alla yakhilla biharfin min hurufi. Jadi jangan sampai merusak salah satu kalimat atau salah satu huruf dari hurufnya kalimat takbir. Jadi misal Allahu Akbar, jangan diganti Allahu Akbar, tidak boleh karena mengganti huruf. Atau Allahu Akbar, tidak boleh karena mengganti huruf alif diganti menjadi ba, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh merusak salah satu huruf. Jadi komponennya harus pas. Ya apabila memang kondisinya kita itu normal. Kalau tidak normal ya yufa'an itu sudah pasti. Karena memang tuntutan agama itu disesuaikan dengan kadar kemampuan, tingkat kemampuan manusia. Terus kemudian yang terakhir takhiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imam. Jadi mengakhirkan takbiratul ihramnya makmum setelahnya takbiratul ihramnya imam. Jadi biarkan imam dulu kalau kita bermakmum Allahu Akbar. Jadi misal imamnya Allah, jadi Allahu Akbar, imamnya baru makmumnya Allahu Akbar. Nah, itu baru semua komponen. Apabila 16 syarat ini sudah terpenuhi, maka takbirnya sah, insyaallah sholatnya juga ikut sah. Apabila takbirnya salah satu komponen yang 16 kurang, yang 16 syarat ini kurang, maka takbirnya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan syarat-syarat takbir. Insyaallah besok kita masuk pada syarat-syarat bacaan Fatihah. Baik, kita akhiri dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Ala hadirin wa ala kulli Al-Fatihah. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.